Coba bayangin deh, punya guru yang siap sedia 24 jam, 7 hari seminggu, dan tahu persis apa yang kamu butuhin buat belajar. Nah, itulah janji yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan atau AI di dunia pendidikan. Hari ini, kita bakal bedah bareng-bareng. Apa benar AI bisa jadi guru kita selanjutnya? Kedengarannya mungkin kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi pertanyaan ini makin hari makin jadi nyata loh. Apa iya sebuah program komputer bisa gantiin peran seorang guru? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba cari tahu jawabannya. Oke, kita langsung aja ke intinya. Ruang kelas yang pakai AI itu bukan lagi omongan masa depan. Itu udah ada di sini, sekarang. Ini adalah sebuah transformasi besar yang lagi mengubah cara kita semua belajar secara online. Coba bayangin sebuah sistem yang bisa ngerti gimana cara otak kamu bekerja. AI itu bisa loh bikin jalur belajar yang unik buat tiap siswa, ngasih materi yang pas, dan ngecek pemahaman kita secara instan. Ini tuh sebuah gebrakan besar dan kita baru mulai ngerasain dampaknya. Jadi, gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Biar paham, kita perlu mundur dikit nih buat ngerti dasarnya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan, terutama dalam konteks pendidikan? Nah, ini dia definisi kuncinya. Penting buat diingat ya, ini bukan soal robot fisik yang jalan-jalan, tapi lebih ke sistem pinter yang bisa memproses informasi dengan cara yang mirip banget sama otak kita. Nah, gampangnya gini. Anggap aja AI itu sistem yang bisa membaca banyak banget data, terus memahami polanya, dan abis itu memutuskan langkah terbaik apa yang harus diambil berdasarkan analisis tadi. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yang praktisnya. Kita bakal lihat beberapa alat AI spesifik yang udah dipakai dalam pembelajaran digital sekarang. Ini bukan teori lagi loh, tapi udah aplikasi beneran. Alat pertama, dan ini yang paling bisa mengubah permainan, adalah sistem pembelajaran adaptif. Kalau di kelas biasa kan, semua orang lewat jalur yang sama. Nah, dengan AI, setiap siswa itu dapat jalur belajarnya sendiri-sendiri. Jadi, kalau ada yang kesulitan, AI kasih jembatan. Kalau ada yang udah jago, AI kasih jalan pintas. Terus, artinya apa sih dalam prakteknya? Disinilah kerennya. Kalau kamu cepat ngerti satu topik, sistemnya bakal langsung ngasih materi yang lebih menantang. Tapi sebaliknya, kalau kamu agak kesulitan, sistemnya bakal ngasih materi tambahan atau penjelasan yang lebih simpel. Ini namanya belajar yang benar-benar personal, khusus buat kamu. Lanjut, kita punya alat yang mungkin udah lebih sering kita temui, chatbot dan sistem bimbingan belajar yang cerdas. Lagi ngerjain tugas, mentok jam 2 pagi? Tenang aja, sistem kayak gini tuh dirancang buat ngasih jawaban dan panduan kapanpun kamu butuh, otomatis. Ini tuh kayak punya asisten dosen pribadi yang gak pernah tidur. Nah, ini dia rangkuman singkatnya biar gampang. Dari pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi, chatbot yang siap jawab pertanyaan, sampai penilaian otomatis yang ngasih feedback cepat. Semuanya ini kerja bareng buat bikin ekosistem belajar yang jauh lebih pintar dan responsif. Tentu aja, ya, sama seperti semua teknologi canggih lainnya, AI itu bukan tongkat sihir yang tanpa celah. Sekarang yuk kita lihat dua sisinya. Di satu sisi ada peluang yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ada juga risiko yang harus kita waspadai. Nah, slide ini pas banget ngegambarin dilemanya. Di satu sisi, kita punya peluang keren buat bikin pembelajaran jadi super personal dan efisien. Tapi, di sisi lain ada risiko yang nyata banget, kayak algoritma yang bisa jadi bias, kita jadi terlalu tergantung sama teknologi, dan yang paling penting, soal keamanan data para siswa. Oke, kita coba bedah satu-satu ya tantangannya. Bias itu artinya sistemnya bisa aja secara nggak adil lebih menguntungkan atau malah merugikan kelompok siswa tertentu. Terus, ketergantungan berlebih bisa bikin kemampuan berpikir kritis kita menurun. Privasi data, wah itu isu besar. Dan tentunya gimana caranya mastiin siswa nggak nyalagunain alat ini buat nyontek misalnya? Dengan semua tantangan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi pakai atau nggak pakai AI, tapi gimana cara pakainya yang benar dan bijak. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, kerangka etis yang kita semua butuhkan. Kutipan ini, wah kena banget intinya. Ingat, teknologi itu cuma alat. Tetap kita, manusia, yang harus mastiin alat itu dipakai buat tujuan yang baik, buat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan lebih etis buat semua orang. Jadi, ini nih poin utamanya. Kekuatan AI itu memang luar biasa, tapi harus ada manusia yang pegang kendali.
Kita butuh banget aturan main yang cerdas dan pemikiran kritis dari kita semua buat mengarahkan teknologi ini ke jalan yang benar. Dan sampailah kita di pertanyaan terakhir. Saat mesin jadi makin pintar, peran kita semua, guru, pembuat kebijakan, bahkan siswa, justru jadi makin penting. Jadi, siapa nih yang bakal pegang kendali? Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.